Silakan duduk. Jemaat, kalau ada pertanyaan, bolehkah membalas dendam? Jawabannya adalah, bolehkah membalas dendam? Kakek sama kakek berkelahi, bertengkar, saling melukai. Anak sama anak, saling memukul, saling melukai. Cucu sama cucu. Terus kalau ditulis buku berapa 10 dus mungkin kalau dikumpulkan ya, enggak habis-habis. Terus membalas dendam. Sama-sama katakan balas dendam. Tadi malam saya baca berita di kisah nyata di jawaban.com. Suami istri ini ya. Yanto selingkuh. Riyama istrinya membalas dendam dengan selingkuh juga. Selingkuh dibalas selingkuh. Keluarga berantakan, kacau balau. Ya, anak-anak turut menanggung akibatnya. Kasihan anak-anak. Sampai satu hari membuka hati untuk kasih Tuhan Yesus memenuhi hidupnya. Kasih Yesus menyentuh mereka dan mereka bertobat, mereka saling mengampuni dan keluarga dipulihkan. Jadi bahaya balas dendam ini. Menghancurkan diri sendiri, menghancurkan pasangan, menghancurkan anak-anak, menghancurkan masa depan keluarga, ekonomi dan lain-lain. Dan yang kedua, kisah nyata juga. Karena perebutan kekuasaan di terminal, Nixon Mitchell dicekoki miras. Ini perebutan kekuasaan antar preman ya. Dicekoki miras, minuman keras. Dipukuli oleh beberapa orang. Dengan batu, dengan kayu. Lalu satu matanya ditusuk dengan benda tajam. Dikira mati, ditinggal ya. Tapi ternyata masih hidup. Nixon melarikan diri. Balas dendam. Cari ilmu. Belajar bela diri kurang lebih 6 tahun. Salah satunya kungfu. Ilmu kuasa kegelapan mantra-mantra. Singkat cerita dia kuasai 3 mantra. Ketika dia ucapkan mantra ini, membuat lawannya itu retak tulang. Kedua, bisa urat putus. Ketiga, bisa hatinya hangus dengan pengucapan mantra itu. Satu hari ada satu orang dan beberapa orang mendatangi dia, berkata, "Shalom," diajak salaman. Wah, Nixon sudah jaga-jaga jarak dan mau mengucapkan mantra ini. Wah, ini jangan-jangan ada yang mau menguji saya ini. Semua mantra diucapkan, tidak mempan mantra itu. Malah dia yang lemas terkapar. "Shalom, Tuhan Yesus mengasihimu." Wah, Pak Pendeta dan anak-anak Tuhan ya mendatangi dia. Singkat cerita diajak main catur. Anak Tuhan boleh main catur enggak? Pendeta boleh main catur enggak? Kalau sampai lupa sembahyang, lupa ibadah, lupa keluarga, lupa kerjaan, lupa pelayanan, nah salah. Diajak main catur, jadi bahan jembatan untuk berkomunikasi, untuk ngobrol. Dan diperkatakan, Nixon seperti permainan catur, semua akan selesai pada akhirnya. Kalau kamu mati, kamu mau pergi kemana? Yesus yang menyelamatkan orang berdosa. Percayalah kepada Yesus Kristus. Nixon mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus Kristus, membuka hati untuk Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, membuang, meninggalkan semua benda-benda jimat-jimat, ya, bertobat sungguh-sungguh. Bolehkah balas dendam? Ya, membahayakan diri sendiri, menyengsarakan diri sendiri. Coba kita baca Ulangan 32 ayat 41.
Ulangan 32 ayat 41. Apabila aku mengasah pedangku, firman Tuhan, yang berkilat-kilat, dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku. Wah, ini membuat pertanyaan ini. Kita tidak boleh balas dendam, Tuhan balas dendam. Woi, Tuhannya orang Kristen balas dendam. Alkitabnya orang Kristen mengajarkan balas dendam. Betul. Hati-hati, jangan salah paham dulu. Jangan salah mengerti dulu. Kalau tidak mengerti satu ayat, baca ayat sebelumnya, baca ayat-ayat sebelumnya, baca ayat-ayat sudahnya, baca satu pasal, baca satu kitab, baca seluruh kitab, supaya tidak salah paham. Katakan amin. Dan pasti beda dong balas dendamnya manusia dengan Tuhan dong. Ini bahasa manusia, balas dendam. Alkitab menggunakan bahasa manusia. Manusia balas dendam jahat ya. Membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Tapi apakah Tuhan, ketika Alkitab mengatakan Tuhan balas dendam, Tuhan jahat? Aku membalas dendam kepada lawanku, sama-sama katakan lawanku. Dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Katakan sama-sama, yang membenci aku. Saudara pasti ingat, Alkitab pernah berkata, pembalasan adalah haknya Tuhan. Allah yang menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan cuma minta satu, kembali, bertobat, pulang ke rumah Bapa, jangan jauh-jauh. Sama-sama katakan bertobat. Marah Tuhan, Tuhan menghukum, Tuhan mendisiplin, Tuhan menghajar anak yang dicintainya supaya bertobat, bukan membenci supaya menghancurkan. Mengingatkan umat Tuhan bahwa dosa itu sangat beresiko tinggi. Jangan main-main dengan dosa. Jangan mengingkari iman kita. Kita pasti menuju kehancuran. Kita berkata, aku membalas dendam. Aku mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Supaya sadar, kaget, syok, sadar. Serius ini tidak main-main. Akibat dosa. Upah dosa adalah maut. Jemaat, lebih baik jatuh di dalam tangan Tuhan daripada jatuh di tempat lain, jatuh di tangan orang lain. Ingin tahu pagi ini kehendak Tuhan? Pertobatan. Itu di ayat 46, 47. Di pasal yang sama. Pasal 32 ayat 46, 47. Kehendak Tuhan, pertobatan umat Tuhan. Tuhan menghukum karena cemburu. Cemburu ilahi. Jemaat, boleh cemburu enggak? Beberapa anak-anak remaja mulai bimbingan pranikah, mulai pacaran serius bimbingan. Ini ada beberapa ini. Cemburu boleh karena cinta. Kalau nggak cemburu berarti nggak cinta. Karena cinta cemburu. Tapi kalau sampai cemburu membabi buta,
berlebihan, obsesif. Setiap 1 menit telepon, kamu di mana? Kamu sama siapa? Oh, setiap 30 menit, setiap 1 jam. Waduh, ini belum kok kayak di kurungan sangkar emas. Buat apa? Menghukum karena cemburu. Balas dendam, didisiplin karena cemburu. Umat Tuhan ada berhala, umat Tuhan punya Allah asing. Mumpung belum, Tuhan tegur keras. Yuk kita sebentar tutup mata kita. Tuhan, kami tidak mau bermain-main dengan dosa. Karena kami tahu Tuhan membenci dosa. Tuhan mengasihi kami orang berdosa, Tuhan membenci dosa yang kami lakukan. Roh Kudus tolong kami untuk hidup setia kepadamu Tuhan. Karena Tuhan senantiasa setia dan mengasihi kami. Karena Tuhan senantiasa setia dan mengasihi kami. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Jemaat, ingat baik-baik ya. Allah Maha Adil. Sama-sama katakan Maha Adil. Adil, adil, adil. Tapi juga Allah kasih. Sekali lagi, ini sulit ini mempertemukan adil dan kasih. Adil seperti hakim. Salah, dosa harus dihukum, harus dipenjarakan, harus di rumah tahankan. Rumah tahankan apa? Dimasukkan rumah tahanan. Lembaga pemasyarakatan. Kasih seperti bapak yang tidak mau, yang tidak rela menghukum anaknya. Mengasihi seperti kakek kepada cucunya, tidak mau menghukum. Betul atau betul kakek-kakek engkong-engkong, wes sudah nggak apa-apa, jangan. Cucu. Yuk kita lihat Lukas 22. Ini buktinya, kita bisa menilai ini. Betulkah Tuhan itu jahat? Seperti manusia yang membalas dendam. 7 turunan marah terus. Ingin membunuh terus, balas dendam tidak habis-habis. Betul? Coba kita lihat Lukas 22. Ayat 44. Kita perhatikan Lukas ini dari beberapa ayatnya. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, jangan main-main dengan dosa ini. Akibatnya ini, Yesus Kristus menanggung ini. Segala kutuk manusia di muka bumi ini ditanggung di atas pundak Tuhan Yesus. Pasal 22 ayat 63 sampai 65. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Lalu Yesus membalas mengolok-olok, membalas menghujat, membalas memukul. Lalu Yesus mengeluarkan pedang? Tidak. Pasal 23. Pasal 23 Lukas ayat 18. Tetapi mereka berteriak-teriak bersama-sama. Enyahkanlah dia. Lepaskanlah Barabas bagi kami. Enyahkanlah dia jarang ya kita dengar hari-hari ini. Patenono. Matikan. Kira-kira. Bakar. Kira-kira. Oh, bahasa-bahasa zaman-zaman sekarang. Bunuh. Tembak sekarang.
langsung tembak. Penggal. Sadis ya, jemaat. Ini kita dengar pendeta berkata gitu, merinding ya. Bayangkan kita sendiri mendengar 100 orang, 200 orang, 500 orang berteriak seperti itu. Jemaat, apa enggak terkencing-kencing kita? Ayat 21. Mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Bagaimana? Lalu Yesus meniup. Lalu semua orang terpental. Karena Yesus menggunakan ilmu. Begitu? Seperti domba yang keluh. Tuhan jahat. Ayat 25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara. Karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi, baca sama-sama, Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan, jemaat, diperlakukan semau-maunya. Bukan mainan ini. Dibanting, dilempar, dibuang, bukan benda mati. Manusia sejati, Yesus yang mengasihi orang-orang berdosa, diperlakukan semau-maunya. Tak sebanding dengan kita ya, jemaat ya. Kita ini dengar salah bicara, gampang tersinggung. Betul atau benar? Dulu, sekarang enggak. Kalau masih ada ya bertobat. Masih pernah mendengar? Tersinggung, wes enggak ke gereja, tersinggung aku. Enggak seneng lihat ibu itu, enggak seneng lihat bapak itu. Loh, gereja diikut-ikutkan. Tuhan diikut-ikutkan. Clash, gesekan sama sesama Tuhan diikut-ikutkan. Nggak kuat aku Pak Pendeta. Ini istriku cerewet, dia minta ampun ini. Nggak menghormati saya. Loh, jemaat. Siapa yang cerewet? Istrinya, tubuhnya. Siapa yang tidak menghormati? Istrinya, tubuhnya. Kudu tak kaplok kayak Pak Pendeta. Loh, siapa yang mau dikaplok? Istrinya, tubuhnya. Belum mengalami seperti Yesus. Perbandingannya langit dan bumi ya. Paham jemaat ya? Semakin kita bisa merasakan betapa penderitaannya Yesus Kristus. Padahal minggu depan ya baru perjamuan kudus ya. Tapi hari ini kok mengingat penderitaan Yesus lagi ya. Sebulan sekali itu aja sudah ada yang merasa melenger, bosan ya. Mengingat Yesus disalib lagi, Yesus menderita lagi, Yesus diolok lagi, Yesus dianiaya lagi. Bosan Pak, sampai di luar kepala. Oh, tapi buktinya sehari-hari penghayatan kita loh kurang. Buktinya sehari-hari kita nggak tahan menderita. Terakhir, Lukas 23 ayat 34. Sama-sama. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata,
Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Apa perkataan Yesus ketika diperlakukan semau-maunya? Ketika diludahi, ketika dipukul, ketika dicambuk, ketika disalibkan. Apa perkataan Yesus? Kutukan? Biar mereka ketabrak truk. Oh, zaman dulu enggak ada truk ya, enggak ada. Biar mereka melarat. Hati-hati orang tua, papa mama hati-hati, mangkong hati-hati. Ketika jengkel dengan anak-anak, cucu hati-hati, mulut hati-hati. Jangan sampai menyesal di kemudian hari ya. Tapi puji Tuhan kok dalam Tuhan Yesus segala kutuk Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Katakan amin. Kita yang merasa salah, kita yang merasa berdosa, cukup mengaku, Tuhan aku salah, Tuhan aku dosa. Nak, papa mama salah, mak engkong salah, cucu, mak engkong salah. Minta maaf, ampuni, beres. Mengaku dosa, tinggalkan dosa. Ada pemulihan dalam Tuhan Yesus, katakan amin. Yuk sama-sama nyanyikan lagu yang tadi, ku bersyukur Bapa. Dibantu WL Singer. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik, ingin dengar kehendak Tuhan, hati Tuhan, pikiran Tuhan. Ini, dengar baik-baik. Lepaskan pengampunan, tinggalkan balas dendam. Itu akan membuang uang, membuang tenaga, membuang waktu, menyia-nyiakan hidup ini. Anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Andalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita balas dendam terus sama dengan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan. Andalkan kekuatan Tuhan, berharap sama Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Allah akan berperang ganti kita. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Jangan ambil itu, jangan. Pembalasan bukan hak kita, jangan, bukan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Lepaskan kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Izinkan kasih Tuhan yang berkarya memenuhi pikiran hati kita. Di dalam hidupku ku bersyukur.
sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi, kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, Bapa, kami terima kasih Tuhan yang besar. Penuhi. Tuhan mengasihi kami juga mau mengasihi. Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kami juga mau mengampuni. Kami jenuh Tuhan, kami bosan dengan sakit hati, iri, dengki. Kami bosan dengan kebencian, amarah, dendam, kesumat. Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang sanggup melepaskan kami. Kami mau dilepaskan. Dari ikatan balas dendam turun-temurun. Kebencian, kemarahan, kepahitan. Roh Kudus, jamah setiap hati. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan pengampunan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami dibebaskan. Kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan sorak-sorai. Haleluya. Kami pulang dengan damai sejahtera surga. Kami menjalani hidup, menghadapi tantangan, menghadapi masalah bersama Tuhan dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan kami kuat. Kami bisa berdiri teguh. Kami bisa melakukan segala hal. Wow. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami aminkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berubah, kami bertobat. Haleluya. Banyak jiwa diselamatkan melalui pertobatan hidup kami. Kami tidak sama seperti dulu. Kami manusia baru. Kami memiliki roh yang baru. Kami memiliki hati yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah. Kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan